Baik, kembali kita bertemu dalam pelajaran desain multimedia interaktif. Materi kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan teknik pemrograman atau coding pada multimedia. Dan di sini kita coba menggunakan program atau coding pada multimedia interaktif. Pada materi ini, ya, teknik pemrograman dan pengolahan pada multimedia ini, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba, ya, di bagian yang pertama mempelajari tentang coding, yang kedua tentang sintaks, yang ketiga tentang variabel, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang operator. Nah, di dalam operator, ya, kita pahami dulu apa itu operator, ya. Yang pada dasarnya bahwa operator ini sudah sering kita gunakan, ya. Di sini, ya, operator bisa diterjemahkan sebagai simbol. Perhatikan di sini sebagai simbol yang digunakan untuk operasi aritmatika, ya. Contohnya itu adalah seperti perkalian, ya. Kalau di dalam komputer itu menggunakan bintang, pengurangan, kurang, penjumlahan, tambah, pembagian, per, ya, sama dengan, dan sebagainya, ya. Yang namanya merupakan operasi dari aritmatika, ya, itu adalah bagian daripada operator, ya. Kalau di program-program yang lain, di sini pun sebenarnya itu dapat dibeda-bedakan operator ini menjadi beberapa bagian, ya. Ada namanya operator aritmatika, ada operator pemberi nilai atau perbandingan, ya. Ada operator logika, ya, dan lain-lain. Itu untuk operator. Tapi di sini operator yang kita pelajari di sini adalah operasi aritmatikanya saja, ya, yang perlu kita pahami. Sebagai contoh, perhatikan di sini bahwa penerapan daripada operator ini, misal di sini contohnya kita buat adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Inilah operasi matematikanya, ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini juga operasi matematikanya. Dan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi operator yang digunakan di sini ada kali, ada tambah, dan ada pengurangan. Nah, jadi sama juga kalau mau kita gunakan semua daripada bagian daripada operator ini, ya. Seperti saya katakan tadi, kalau di kehidupan sehari-hari sudah sering kita gunakan operator ini, ya. Itu tentang operator, ya. Kemudian selanjutnya kita coba lagi pelajari tentang, ya, fungsi atau function, ya. Nah, nanti juga kita lanjutkan lagi dengan pelajaran materi lanjutannya nanti tentang loop, ya. Nah, di sini fungsi, ya, perlu kita ketahui bahwa fungsi atau function adalah menjadi salah satu atau beberapa baris kode. Perhatikan di sini, ya, menjadi salah satu atau beberapa baris kode dalam satu blok dengan tujuan untuk menyederhanakan suatu operasi sehingga dapat digunakan beberapa kali. Artinya nanti fungsi itu dibuat dalam satu variabel di mana dapat dipanggil atau dapat digunakan beberapa kali, ya. Mendefinisikan sebuah fungsi di dalam ActionScript 3.0, ya, memiliki beberapa elemen khusus, diantaranya mendeklarasikan keyword function, artinya dijadikan dia sebagai keyword, ya. Tapi keyword di sini itu dalam sebuah program sudah ditentukan, ya, berupa variabel, ya, pemberi nama fungsi, ya, parameter vari atau variabel awal sebagai masukan, ya,
hasil dari fungsi atau return, dan blok kode fungsi atau function body. Nah, di sini itulah elemen khusus yang perlu kita perhatikan dalam membuat function atau di dalam function. Oleh sebab itu, sebuah fungsi baru akan dijalankan jika fungsi tersebut dipanggil atau diaktifkan. Ya, jadi sama halnya dengan variabel yang sebelumnya, ya, bisa kita panggil. Dan biasanya fungsi di sini sudah ada nilainya. Makanya dikatakan di sini tadi menjadi baris kode dalam satu blok, ya, dalam menyederhanakan suatu operasi sehingga dapat digunakan beberapa kali. Jadi ketika kita butuh fungsi tersebut, ya, maka kita lakukan pemanggilan atau diaktifkan. Nah, perhatikan berikut ini, ya, sebagai contoh yang perlu diperhatikan, ya, guna mempermudah pemahaman terhadap fungsi, ya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, ada yang pertama dalam memunculkan teks atau hello friend, ya. Kita mau memunculkan teks hello friend, ya. Untuk memunculkan teks hello friend, ya, menggunakan fungsi hl kawan. Jadi di sini inilah yang dijadikan jadi keyword, ya, bukan tapi yang berarti ini merupakan juga variabel, ya, yang kita buat yang berisi satu baris kode threads, ya, sehingga jika kode tersebut dijalankan atau dipanggil atau diaktifkan, pada output panel akan muncul teks hello friend. Jadi artinya di dalam variabel atau fungsi hl kawan, ya, maka isinya itu adalah atau nilainya itu adalah hello friend. Nah, perhatikan kode sebagai berikut, ya, untuk membuat fungsi tersebut, ya. Perhatikan di sini function hl kawan, ya, void. Nah, threads hello friend. Jadi nilai daripada hl kawan ini nanti hello friend. Nah, jadi di sini dimunculkan hello friend, yaitu hello friend. Jadi hl kawan ini bernilai hello friend. Ya, itu untuk fungsi untuk memunculkan teks, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk fungsi pangkat, ya, fungsi pangkat. Jadi perhatikan di sini pada fungsi pangkat, perhatikan pada fungsi pangkat, ya, penggunaan fungsi pangkat memiliki parameter angka yang akan diproses. Berarti ada angka yang akan diproses oleh blok atau kode blok dengan nilai akhir menggunakan perumusan angka X, ya, berapa yang mau ditentukan pangkatnya, gitu, ya. Hal ini berbeda dengan fungsi sebelumnya yang tidak menghasilkan apa-apa atau void, ya, sebab dalam fungsi pangkat atau kuadrat angka akan menghasilkan sebuah nilai bertipe integer atau nilai bulat, ya, atau bilangan bulat, ya. Nah, perhatikan contoh penerapannya. Function pangkat, ya, angka, ya, integer. Nah, return angka dikali angka. Jadi perhatikan di sini angka di sini, ya, kita tentukan nilainya mau berapa, ya. Makanya di sini nanti threads, nah, pangkat, ya, udah dibuat fungsinya pangkat 7. Nah, fungsi pangkat 7 akan menghasilkan 49. Karena kenapa? 7 dikali 7 sama dengan 49. Yang kedua, threads pangkat 8. Nah, angka dikali angka, berarti 8 dikali 8 hasilnya 64. Nah, itulah cara atau contoh penerapan pada
fungsi. Tadi kita sudah coba belajar tentang operator dan juga fungsi. Dalam fungsi ada dua, kita buat contoh sebagai penerapan fungsi, yaitu menampilkan teks atau memunculkan teks dan membuat fungsi pangkat. Selanjutnya adalah latihan. Silakan Anda kerjakan latihan berikut. Nanti kirimkan menggunakan aplikasi. Ya, kerjakan di buku latihan. Langsung setelah selesai langsung kirimkan saja file fotonya, dan kemudian nanti pada saat kita pertemuan bisa dikumpulkan kembali, ya. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu nanti di pertemuan berikutnya.